Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali bertemu kembali di dalam channel Breakthrough Kids. Apa kabar semuanya? Semuanya senang? Yang senang sama-sama katakan haleluya. Yuk, sekali lagi ya. Haleluya. Mantap. Itulah anak-anak kerajaan. Pada ibadah hari ini, Miss Yuli mau mengajak kita untuk membuat kerajinan tangan. Siapa di sini yang suka membuat kerajinan tangan? Ayo angkat tangannya. Wah, banyak sekali ya. Oke. Kita mau buat apa, Miss, kira-kira? Nah, ini dia. Kita mau membuat hiasan dinding. Nanti kalian bisa tempelkan ini di dinding kamar kalian, di pintu, atau mungkin di meja belajar kalian juga bisa. Bagaimana ya cara buatnya? Pertama, siapkan dulu ya bahan-bahannya. Di sini, Miss ambil dulu ya. Kita membutuhkan kertas origami atau kertas lipat. Kemudian kalian juga membutuhkan lem dan juga ballpoint atau spidol atau alat untuk menulis. Nah, silakan bisa minta bantuan orang tua mempersiapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan. Origami, lem, dan juga alat tulis. Kalian juga bisa menyelesaikan dulu ya ibadah Big Kids hari ini, kemudian menonton kembali dan membuat craftnya bersama orang tua kalian. Oke? Nah, tenang, di sini Miss Yuli akan membantu kalian dalam membuat craft ini bersama-sama. Sip? Oke, langkah pertama kita akan membuat dulu bentuk hati seperti ini. Nah, kita nanti total akan membuat 4 bentuk hati. Caranya akan sama. Kalian bisa menggunakan warna favorit kalian apapun, oke? Bisa warna merah, kuning, hijau, atau biru. Atau apapun warna yang kalian suka. Ya, pertama caranya ambil selembar kertas origami. Atau kalau kalian belum ada kertas origaminya, kalian bisa menggunakan kertas apapun. Yang penting bentuknya kotak seperti ini, oke? Nah, pertama, kertas origami ini kita lipat menjadi 2. Oke, kita lipat dulu. Ya, sudah. Kemudian lipat kembali ya, dari atas ke bawah. Oke. Sudah? Apakah semuanya sudah mendapatkan bentuk seperti ini? Kalau sudah, kalian bisa buka. Sekarang kita akan lipat secara menyamping. Oke. Ya, dilipat sampai bentuknya menjadi segitiga. Nah, lipat lagi ya. Menjadi segitiga yang lebih kecil. Oke. Yang tadi awalnya begini, kita lipat lagi. Oke, sampai bentuknya begini. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian buka. Bagian yang warna putih, sekarang sudah ada bekas lipatannya ya. Ini kelihatan ya. Ada yang lipatannya seperti ini, ada yang menyilang juga. Nah, sekarang bagian yang atas ini kita lipat ke bagian tengah berbentuk segitiga seperti ini. Coba pelan-pelan ya, dilipat dulu semuanya. Apakah semuanya sudah bisa mengikuti sampai sekarang? Sampai sini dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang bagian yang bawah dilipat langsung ke bagian yang paling atas. Ikuti Miss Yuli ya. Oke, ini dipaskan di tengah. Sudah?
Apakah semua sudah mendapatkan bentuk seperti ini? Tadi dari bawah kalian lipat ke atas. Ini. Nah, sekarang di sini kan ada bekas lipatan ya yang di tengah-tengah. Bekas lipatan yang di sini. Kalian lipat. Nih, kalian lipat ke atas sampai bentuknya seperti ini. Oke. Miss ulang ya. Yang awalnya bentuknya begini, kalian lipat pas di tengah-tengah sampai membentuk seperti yang kalian lihat di video. Lakukan juga untuk bagian yang satunya. Nah, kalian lipat ke atas. Ini bentuk hatinya sudah mulai kelihatan. Oke. Bisa? Apakah semuanya bisa? Kalau ada yang kesulitan, boleh minta bantuan orang tua ya. Coba ya. Awalnya bentuknya begini, kalian lipat pas di tengah-tengah ya. Jadi ke arah sini dan juga ke arah sini. Oke. Sudah mulai terlihat nih bentuk hatinya. Nah, kalian balik. Di sini kalian bisa lipat bagian yang putih supaya kita bentuk hatinya lebih mulus, oke? Nah, sebelah yang lain juga. Dan terakhir, kita juga lipat ujung-ujungnya. Ujung yang satunya juga kita lipat ya. Oke. Nah, jadi deh. Kita punya satu bentuk hati. Mari kita lakukan cara yang sama sampai totalnya nanti kalian akan punya 4 bentuk hati seperti ini. Kalian bisa pause videonya atau kalian bisa melihat kembali beberapa menit yang sebelumnya untuk membuat sampai totalnya kita punya 4 bentuk hati. Nah, sekarang kita sudah punya 4 bentuk hati ya. Langkah selanjutnya, kalian bisa mempersiapkan satu kertas origami lagi atau boleh juga menggunakan karton. Nah, sekarang kita akan susun bentuk hati yang kita punya. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, cantik kan? Oke, kita siapkan lem. Kita akan tempelkan setiap hati yang ada ke dalam kertas origami yang menjadi dasar. Nah, yuk semuanya sama-sama ya sambil dilem. Ini hati yang pertama. Lakukan juga untuk hati yang lain. Oke. Pelan-pelan ya. Hati yang kedua juga sudah selesai. Lakukan lagi, kita lem untuk hati yang ketiga. Dan hal yang sama kita juga akan lakukan untuk hati yang keempat. Oke. Nah, kalau sudah dilem, kalian tempelkan. Jadi deh hiasan dinding kita. Nah, Miss Yuli mau sambil mereview nih, mengingatkan kembali apa yang selama ini sudah kalian terima dalam ibadah-ibadah Breakthrough Kids yang sebelumnya. Anak-anak, sebetulnya bentuk hati yang kita buat itu punya arti loh. Kenapa? Karena bentuk hati itu mengingatkan kita akan besarnya kasih Kristus yang rela mati bagi dosa-dosa kita. Kita mengalami keselamatan saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu, kita menerima kado-kado keselamatan. Ya, itulah yang sudah kita bahas dalam beberapa minggu ibadah Big Kids. Yuk kita sama-sama ingat, apa kado pertama? Di dalam diri kita ada siapa sekarang? Kita menerima Roh Kristus. Nah, siapkan bolpen kalian. Kalian bisa tuliskan di dalam salah satu hati. Kado pertama yaitu menerima Roh Kristus. Atau kalian juga bisa tuliskan di kertas yang lain, kemudian ditempel di hati kalian ya. Yuk, sambil sama-sama lakukan.
Apa sih artinya kita menerima Roh Kristus? Artinya semua yang ada dalam Kristus itu sekarang ada dalam diri kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Amin. Sama-sama deklarasikan, di dalam hidupku ada Roh Kristus. Yes, amin. Lalu apa kado yang kedua? Ya, siapa yang ingat? Kita menerima hakikat kehidupan Kristus. Sekali lagi ya, kalian bisa sambil tuliskan atau kalian boleh menempelkan di hati yang kedua. Kita menerima hakikat kehidupan Kristus. Oh iya, kalau kalian belum bisa menulis sendiri, kalian bisa minta bantuan mama atau papa ya. Apa sih artinya hakikat kehidupan Kristus? Artinya kita menerima kehidupan Kristus yang sesungguhnya. Caranya bagaimana? Dengan berdoa, membaca Alkitab, doa deklarasi ya. Siapa di sini yang setiap hari membaca Alkitab? Wah, semua. Bagus. Semuanya rajin berdoa? Mantap. Itulah kado yang kedua. Lalu apa nih kado yang ketiga? Kado yang ketiga, kita dibawa untuk hidup dalam peraturan dan cara hidup yang berbeda dari anak-anak lain. Nah, kalian tuliskan lagi di hati yang ketiga. Oke. Karena Kristus ada di dalam hidup kita, kita adalah bait Kristus. Kristus tinggal di dalam hidup kita. Nah, kita pasti mau dong Kristus menjadi betah, nyaman tinggal dalam diri kita. Karena itu, kita punya cara hidup yang berbeda. Kalau anak lain suka berantem, ngusilin teman, tapi kita gunakan tangan kita justru untuk menolong orang lain. Kalau yang lain dengan mulutnya menghina atau mengejek orang lain, kita enggak. Karena kita berbeda. Dalam diri kita ada Roh Kristus. Jadi kita gunakan mulut kita hanya untuk mengatakan apa yang benar. Amin. Nah, ada lagi kado yang keempat. Hari ini kita akan membahas kado yang keempat. Apa ya kira-kira kado yang keempat? Yuk sama-sama tuliskan. Kado yang keempat adalah kita menerima segala yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekali lagi ya. Kalian juga bisa sambil tuliskan. Kita menerima segala yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang hiasan dinding kita sudah jadi. Kalian bisa tempelkan di mana saja ya. Di pintu kamar, di meja belajar, atau di lemari baju kalian. Jadi ketika kalian mengingatnya, kalian langsung ingat kado-kado pemberian dari Tuhan. 4 kado yang sudah kita pelajari hari ini. Totalnya ada 4, oke? Dan hari ini kita akan sama-sama lebih lanjut membicarakan tentang kado yang keempat. Apa tadi? Sama-sama deklarasikan, aku menerima segala yang aku butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Miss Yuli ajak kita untuk baca satu ayat firman Tuhan ya. Dari 2 Petrus 1 ayat 3. Miss mau bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya. Kita baca sekali lagi ya. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita sesuai dengan kemuliaan dan kebaikan-Nya. Amin. Jadi, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita ketahui
bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan itu sudah kita terima. Nah, apa sih contohnya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Ya saat kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Contoh, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Miss mau tanya, siapa di sini yang punya mainan? Semua punya ya pasti. Siapa yang kalau mainannya rusak jadinya marah-marah atau sedih? Ya kan wajar dong, Miss. Kalau mainanku rusak, ya aku pasti sedih dong. Tapi ingat, firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Artinya Tuhan mau, apapun yang terjadi, mau mainan kita bagus atau mainan kita rusak, Tuhan mau hati kita tetap bersukacita. Lah, gimana caranya, Miss? Mainan rusak tapi hati bisa bersukacita? Ingat, kado yang keempat, kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi pelaku firman, dengan terus bersukacita. Artinya, kita menerima segala yang kita butuhkan untuk bisa tetap bersukacita. Ya, tapi gimana caranya, Miss? Lagi sedih karena mainan rusak, kemudian bersukacita, gimana caranya? Mungkin kita bertanya ya seperti itu. Nah, coba Miss beri gambaran seperti ini. Coba seandainya kalian ulang tahun, kemudian orang tua kalian memberikan kado. Nah, nih misalkan kalian dapat kado dari orang tua. Kalau orang tua kalian sudah memberikan kado itu kepada kita, sekarang kado ini punya siapa? Ya punya kita. Sewaktu kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita juga sudah terima kado-kado keselamatan. Dan yang memberikan itu Bapa kita di sorga. Memang Bapa kita bohong? Nggak mungkin. Dia adalah Bapa yang baik. Artinya, ketika dia sudah memberikan kado itu kepada kita, ya kado itu menjadi milik kita. Kita hanya perlu ingatkan diri kita, kalau kado ini memang sudah punyanya kita. Kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan untuk terus bersukacita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Percayalah bahwa semua yang kita butuhkan itu, Bapa kita di sorga pasti sediakan. Tadi di awal kita sama-sama buat craft ya. Kita sama-sama membuat hiasan dinding ini. Nah, siapa yang tadi menyiapkan semua peralatannya sendiri? Dari origami, lem, kemudian bolpen. Semua siapkan sendiri? Atau siapa yang dibantu oleh orang tua? Atau siapa yang tadi belum punya kertas origami, kemudian ada orang tuanya yang bantu membelikan? Nah, kalau orang tua kita saja mau membantu menyiapkan apa yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan tangan ini, lebih lagi Bapa kita yang di sorga. Bapa kita yang di sorga pasti menyediakan semua yang kita butuhkan, supaya kita bisa menyenangkan hatinya. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Dan dia sangat mengasihi kita. Yuk sama-sama deklarasikan. Aku memiliki seorang Bapa yang sangat baik. Bapakku di sorga menyediakan segala yang kubutuhkan. Segala yang kuperlukan untuk menyenangkan hati Tuhan, sudah aku terima. Itu adalah milikku. Amin. Artinya, kalau mainan kita rusak, atau ada kejadian yang membuat kita sedih, misalkan kita jatuh dari sepeda, kita punya kemampuan untuk bisa terus bersukacita ketika kita ingat bahwa memang Tuhan sudah memberikan kado keselamatan ini kepada kita. Ayo gunakan mulut kita untuk kita mendeklarasikan firman. Bilang ke hati kita, ayo hatiku bersukacitalah karena ada Kristus yang hidup dalamku. Ayo hatiku, jangan sedih lagi. Karena sukacita kita berasal dari Tuhan. Contoh lainnya, firman Tuhan katakan,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Artinya, Tuhan senang kalau kita taat kepada apa yang orang tua kita katakan. Misalnya, kita sedang bermain game, kemudian orang tua kita berkata, "Ayo makan," atau "Ayo mandi." Nah, yang menyenangkan hati Tuhan, tentunya kita langsung taat. "Ya, Miss, kan lagi enak-enaknya main." Gak mau nanti aja mandinya, nanti aja makannya. Pernah merasa begitu? Yuk kita ingatkan diri kita lagi. Kita sudah menerima segala yang kita butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau taat pada orang tua itu menyenangkan hati Tuhan, artinya kita sudah menerima segala yang kita butuhkan untuk taat pada orang tua kita. Jadi kita tinggal ngomong, "Aku ini anak Tuhan. Hidupku beda. Aku bisa taat pada mamaku. Aku bisa taat pada papaku. Kemampuan yang aku butuhkan untuk mentaati orang tuaku sudah Tuhan berikan." Kita pun menjadi pelaku firman dan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Miss Yuli ajak kita sama-sama untuk berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kado-kado keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ketika kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau memberikan banyak sekali kado. Kami yakin Tuhan, segala yang kami butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan sudah kami terima. Semua yang kami butuhkan untuk bersuka cita, untuk taat pada orang tua, untuk senantiasa berkata-kata yang baik, untuk menolong teman-teman kami, itu semuanya sudah kami terima. Aku percaya Tuhan dan aku memberkati setiap anak-anak yang sedang melihat rekaman ibadah hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, menjamah hati setiap anak-anak, memberikan selalu kerinduan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Kami percaya Tuhan, semua yang kami butuhkan untuk hidup menyukakan hati-Mu itu sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Kami punya Bapa yang baik yang sudah menyediakan segala yang kami butuhkan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu Tuhan nyata dan limpah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita deklarasikan, aku sudah menerima segala yang aku butuhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya! Kita adalah anak-anak kerajaan. Semua yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan.